Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF. Kali ini kita akan membahas terkait matematika dan aplikasinya. Oke, mungkin sebagian orang berpikir matematika itu keren atau malah seperti drama Korea yang membingungkan. Atau malah ingin mengambil gampangnya saja. Atau bingung dan ingin tahu jawabannya langsung kemudian menanyakan ke teman. Tapi faktanya kita sebetulnya tidak paham apa yang dimaksud. Kemudian matematika bisa menjadi have fun, menarik ketika ada aplikasi yang bisa memberikan gambaran atau gamifikasi supaya kita bisa memahami matematika tersebut. Kemudian untuk belajar matematika yang lebih menyenangkan lagi atau lebih mengarah pada edukasi dan penelitian ataupun malah berhubungan dengan pekerjaan, yaitu aplikasi Octave. Dia bisa digunakan pada matematika sederhana seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan Octave seperti kalkulator atau menggambar sebuah plot, kemudian mengolah sebuah data dengan Octave. Atau malah bisa menggunakan simulasi matematika, yaitu menyimulasikan pergerakan lengan, kemudian bisa membuat plotting atau grafik supaya mengetahui dan nilainya itu seperti apa, ataupun sudutnya seperti apa. Dan nanti juga Octave memberikan dokumentasi yang lengkap, baik melalui website, yaitu bisa dibuka menggunakan web browser, ataupun langsung ketika menggunakan Octave yang ada di desktop. Oke, kita akan mencoba Octave karena ini ada pengantar, jadi kemungkinan akan bingung atau malah bisa memahami sedikit demi sedikit. Kali ini kita akan download Octave pada desktop kita. Oke, kita klik sini, download, new. Dan karena kita menggunakan Windows, maka kita harus mendownload yang Windows. Kalau misalnya menggunakan Linux, maka kita harus mendownload yang Linux. Atau BSD, sistem operasi yang lainnya, ataupun Mac OS. Oke, sini ada yang Windows. Kita klik di sini. Jadi, kalau misalnya komputer 64 bit, bisa diinstal di sini. Kalau misalnya yang 32, komputer lama bisa di sini. Misalnya ingin proses yang lebih besar seperti linear algebra, bisa menggunakan yang ini. Tapi untuk pengantar, kita akan menggunakan yang ini. Oke, di sini akan ada proses download, dan karena filenya cukup besar, 380 MB, maka kita akan menunggunya mungkin sekitar setengah jam. Jadi setelah kita download, kita bisa menginstal Octave. Kita klik filenya. Setelah itu akan muncul welcome to GNU Octave setup. Klik next, dan next, terus install. Kemudian akan ada proses instalasi yang membutuhkan waktu yang tidak bentar. Oke, setelah selesai maka kita bisa klik finish di sini. Kemudian akan muncul keterangan terkait hasil instalasi di browser. Kemudian kita bisa membuka editor seperti ini. Oke, sini ada plotting window yang bisa kita pergunakan untuk membaca dokumentasi. Kemudian kita bisa mengerjakan code yang di Octave di command window seperti 1 tambah 1. Atau kita bisa membuat matriks. Oke, seperti ini. Atau kita bisa mencari sampel yang ada di Octave seperti ini, elementary calculation, berarti perhitungan dasar. Misalnya kita ingin menghitung eksponensial, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Atau tadi sudah kita timbulkan membuat matriks. Misalnya tadi matriksnya 2 dimensi, sekarang kita akan membuat matriksnya tadi matriksnya 1 dimensi, sekarang kita akan membuat matriksnya 2 dimensi. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, kita buat 5, 6, 7, 8. Oke, jadi
dua dimensi. Misalnya kita ingin membuat bilangan random, tapi kita akan memanggil fungsi random 3, 5, 2. Maka kita akan memperoleh random dua dimensi. Kalau misalnya kita ingin membuat random satu dimensi seperti ini, oke. Kalau misalnya kita buat menjadi satu, seperti ini. Atau kita balik yang awalnya barisnya lebih banyak, 3x1 atau 1x3 seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan transpose pada matriks yang kita buat. Misalnya kita tinggal beri ketik di atas seperti ini, maka bentuk matriksnya bisa berubah. Setelah itu, apabila kita ingin membuat variabel baru seperti ini, B sama dengan, maka B inverse akan terisi nilainya. Jika kita ingin mengalikan, maka kita tinggal mengalikan seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin membaginya dengan 3, terus kemudian kita beri result seperti ini, maka hasilnya keluar seperti ini. Oke, seperti itu terkait awal perhitungan dengan command window di Octave. Bisa fokus di sini untuk belajar dasar yang diberikan oleh Octave. Di sini banyak pilihan. Di sini ada sampel atau contoh dasar yang sudah diberikan oleh Octave. Kemudian ada materi yang lain lagi terkait teori hubungan dengan numerik data type, kemudian string, data container, variabel. Jadi variabel itu bisa global atau persisten atau status sebuah variabel. Kalau global, semua file bisa membaca variabel ini, atau semua fungsi bisa membaca variabel ini. Oke, kalau misalnya ingin bahas lebih lanjut terkait Octave, ada di bawah sini. Jadi terkait matematika yang rumit atau kompleks, bisa membaca mulai dari nomor 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Sepertinya ada yang sederhana, tapi ketika penerapan lanjut terkait rumus ataupun permasalahan yang harus dioptimasikan dengan matematika, mungkin Octave bisa menjadi langkah awal. Tapi kalau misalnya lebih kompleks lagi, kemudian harus membuat GUI, mungkin Octave akan sedikit sulit untuk diterapkan. Jadi Octave digunakan hanya untuk riset, bukan sebagai produk yang bisa dipergunakan mudah oleh semua kalangan. Oke, seperti itu terkait dokumentasi. Kemudian kita akan pindah ke tampilan yang ada di Octave. Di sini, kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan sebuah file atau folder, maka akan terlihat di sini. Jadi, ingin mengakses folder bisa dilakukan di sini. Kemudian, ketika teman-teman membuat sebuah variabel, maka akan tersimpan di sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian nanti semua hasil penulisannya yang ada di command window, akan tersimpan di sini. Jadi ada historinya. Jadi teman-teman membuat function di sini, tinggal diklik saja kembali ke command window-nya. Oke, command window-nya kita kembalikan ke sini, ke pane. Jadi misalnya kita klik di sini, historinya akan muncul seperti ini. Nah, karena ini belum selesai, maka tidak bisa dieksekusi. Maka kita harus melakukan lengkap seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa panggil fungsi Y. Nah, apabila seperti ini, berarti yang dipanggil bukan Y-nya, melainkan F-nya. Karena Y tidak terdefinisi. Oke, berarti yang dipanggil itu adalah F. F sama dengan misalnya 1. Maka akan keluar bilangan real-nya itu 1, bilangan imaginary-nya itu 0. Kalau misalnya kita rubah menjadi 10, maka
dengan bilangan realnya akan 10 dan imaginernya kosong. Kalau misalnya kita beri angka random seperti ini, maka akan muncul sama, kemudian kita rubah lagi 2, maka akan muncul imaginernya adalah 2. Nah, apabila kita lihat history yang sudah ada sebelumnya, maka kita akan memberikan variabel untuk imaginernya. Oke, kalau misalnya imaginernya dikalikan, random dikalikan 2, maka yang keluar adalah bilangan realnya, bukan imaginernya. Kalau misalnya kita masukkan ini di sini, maka akan keluar bilangan imaginernya. Nah, variabel i yang akan mengisi bilangan imaginernya. Terus teman-teman juga bisa mengecek variabel yang sudah dipergunakan dengan type info, kemudian masukkan variabelnya seperti variabel yang di atas atau B inverse, maka akan muncul bahwa variabel tersebut adalah matriks sesuai dengan value yang sudah dimasukkan. Nah, type info ini berfungsi juga untuk mengecek bahwa variabel itu matriks karena kita tidak tahu nilai yang diberikan. Kok misalnya kita scroll history di sini, kalau misalnya variabelnya terlalu banyak, jadi sulit untuk mengetahuinya. Kok misalnya juga history terlalu banyak, akan sulit mengetahui. Sehingga dibutuhkan fungsi type info untuk mengetahui apakah variabel yang dibuat itu bisa diketahui nilainya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan editor seperti ini. Oke, kemudian nanti bisa tinggal di eksekusi. Di save dulu. Tes. Oke. Kita kasih nama tes. Jadi kemudian kita bisa melakukan eksekusi. Di run. Oke. Terus kita bisa kembali ke komen, terus kemudian kita run tes.m. Oke, hasilnya akan 2. Kemudian kita kembali lagi ke editor. Kalau misalnya kita coba membuat sebuah matrix. Oke, kalau misalnya tulisannya terlalu kecil, kita bisa melakukan zoom in untuk diperbesar, misalnya Ctrl plus. Apabila Ctrl plusnya terlalu susah, kita bisa mencoba manual seperti ini. Oke, nah sudah kelihatan lumayan. Kita bisa membuat array di sini. Kemudian kita bisa membuat result sama dengan A kali 2. Oke, selanjutnya kita simpan. Kemudian kita mulai lagi ke command window dan kita jalankan run test.m. Maka hasil akan keluar yaitu A sebagai variabel pertama, kemudian result ada variabel kedua yang menerima perkalian dari matriks 1, 2, 3 dikalikan 2 menjadi 2, 4, 6, 8. Oke, mungkin untuk awal pengantar aplikasi Octave seperti ini, jadi teman-teman bisa mencari rumus matematika atau permasalahan yang berhubungan dengan matematika, kemudian dicoba untuk melakukan perhitungan dengan Octave. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu terkait video pengantar aplikasi Octave untuk matematika sederhana dan simulasi yang ada di Octave. Sampai ketemu lagi pada video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.